Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat-nikmatnya maka sempurnalah amalan-amalan saleh kita. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Dan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin memiliki kewajiban yaitu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat janji Allah terhadap hambanya yang bersyukur adalah Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi kalau seorang hamba kufur terhadap nikmat Allah Jalla fi'ula, maka Allah katakan Inna adabi la syadid. Sesungguhnya azab Allah itu amatlah sangat pedih. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat beliau, dan juga keluarga beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau hingga akhir kiamat nanti. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang hukum-hukum puasa, hukum puasa dan juga keutamaan di bulan Ramadan. Maka kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan buku yaitu Meraih Berkah di Bulan Ramadan, yaitu bulan ibadah, yang ditulis oleh Ustadzuna Al-Fadil, guru kita, yaitu Ustadz Muslim Al-Athari hafizahullah ta'ala. Beliau melanjutkan yaitu hikmah dan keutamaan puasa. Setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya mengandung hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Dan memang tidak semua orang memahami hikmah-hikmah pada setiap keadaan, setiap kejadian. Dan di sana terdapat para ulama yang mereka faham tentang hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula dengan puasa. Para ulama telah menjelaskan bahwa banyak sekali tentang hikmah dan keutamaan ibadah puasa. Dan tentunya berdasarkan dalil-dalil dan pengamatan di dalam kenyataan. Di antara keutamaan puasa beliau katakan adalah bahwa puasa memiliki pahala-pahala yang sangat besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabatnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali bani Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha." Bahwa amalan ibnu Adam, anak Adam, yudha'af, akan dilipat gandakan kebaikannya sebanyak apa? Yang mana satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan yang serupa. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa tersebut dia niatkan untukku, wa ana adzibih, dan akulah yang akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang tersebut nih meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, dan bahkan meninggalkan minumannya min ajli, hanya untukku, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
lis-shaimi farhatan. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan bahwa orang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama dikatakan farhatun 'inda fitrihi. Kebahagiaan ketika dia berbuka. Ya, yang sebelumnya dia menahan makannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di sana yang namanya apa? Ya, berbuka. Maka orang akan bahagia. Ya, dan di sana terdapat sebuah nilai yang sangat luar biasa. Bagaimana kita merasakan keadaan orang-orang yang tidak mampu. Mereka menahan makan dan minum mereka karena mereka tidak memiliki apa yang akan mereka minum, apa yang mereka makan. Kemudian ketika mereka mendapatkan jamuan, mendapatkan kenikmatan berupa makan dan minum, maka akhirnya dia akan senang. Kemudian apa? Kebahagiaan yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih subhanahu wa ta'ala. Dan kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala al-jannata firdausil a'la. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan nikmat, memberikan kepada kita pahala yaitu berupa surga firdaus yang sangat tinggi di sana. Minta ahibati fillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hamba yang lemah. Kita enggak tahu apakah kita ini masih istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Ketika kita istiqamah berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganjaran. Allah akan menjalankan ya janjinya untuk hamba tersebut, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita mati nih dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka neraka yang akan dirasakan oleh orang tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ya pahala kenikmatan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, wala hulufu fihi atyabu 'indallah min rihil misk. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bau mulut mereka, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita mencium bau mereka ya ketika mereka puasa, ya menurut kita baunya tidak sedap. Akan tetapi bau tersebut ternyata lebih ya Allah sukai, lebih Allah sayangi daripada minyak misk sekalipun. Maka disinilah terdapat sebuah keutamaan bagi mereka yang berpuasa. Kemarin kita sudah bahas bahwa orang yang berpuasa mereka akan mendapatkan pintu khusus ketika nanti di surga yang dikenal dengan Ar-Rayyan, yang mana tidak ada yang masuk pintu tersebut kecuali mereka yang berpuasa. Dan ketika orang-orang yang berpuasa dipanggil, ya shaimun, wahai orang-orang yang berpuasa, maka mereka akan berdiri dan masuk melalui pintu tersebut. Dan ketika mereka sudah masuk, apa yang terjadi? Pintu Ar-Rayyan akan langsung ditutup dan tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut. Sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi mereka yang berpuasa. Maka dari hadis tersebut pula dapat kita ambil sebuah kesimpulan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa satu kebaikan Allah dapat lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi ketika puasa, Allah sendiri langsung yang akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa pahala puasa itu lebih besar daripada ya kebaikan yang dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan. Karena Allah sendiri yang langsung yang akan memberikan pahala untuk orang tersebut. Karena apa sih? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu li ajlillah. Karena dia meninggalkan syahwat-syahwat mereka. Ya, berhubungan badan dengan istrinya di siang hari dia tinggalkan. Syahwat-syahwat yang lainnya juga dia tinggalkan.
kemudian makan dan minum yang kelihatannya Masya Allah, apalagi yang suka makan, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah nanti akan memberikan pahala khusus untuk orang itu sendiri. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian bab selanjutnya yaitu tentang keutamaan puasa Ramadan. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan sesungguhnya keutamaan puasa Ramadan banyak sekali. Di antaranya adalah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan juga ihtisab, yaitu apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Masya Allah, pahala yang sangat luar biasa. Ya, puasa di bulan Ramadan. Dan kita ini hamba yang pasti melakukan kesalahan. Baik itu kita sengaja ataupun tidak sengaja, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Karena Rasulullah SAW sudah menas. Di dalam sebuah hadis dikatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu untuk apa sih? Untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis yang lainnya dikatakan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wal ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat wajib yang 5, kemudian salat Jumat yang 1 dengan salat Jumat yang lainnya, kemudian puasa Ramadan, ya, Ramadhanu ila ramadhana, Ramadan yang 1 dengan Ramadan yang lainnya, mukaffiratun ma bainahun, ya, yang mana dapat menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dengan catatan nih, idza ijtanabal kaba'ir, dengan catatan bahwa orang tersebut menjauhi apa? Kabair, dosa-dosa besar. Maka para ulama menyebutkan bahwa dosa-dosa kecil itu dapat dihapuskan, ya, antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Ketika dia sholat asar, ya, kemudian antara sholat asar dengan sholat maghrib, ya, dia menunggu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Dan Jumat yang 1 dengan Jumat yang lainnya, Jumat pekan ini dengan Jumat pekan depan, antara hari-hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecil mereka. Dengan catatan idza ijtanabal kaba'ir, dengan menjauhi dosa-dosa yang besar. Hati-hati, ya, dengan dosa-dosa yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari dosa-dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Taib Allah taala alam bisawab. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala, ya, akan kita lanjutkan besok di pagi hari biidznillah azza wajal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengizinkan kita untuk bertemu dengan Syahrul al-Mubarak, yaitu Ramadan. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyuballighana Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat menemukan kita, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan dapat menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang giat untuk beribadah pada bulan tersebut. Ya, Rasulullah saja meminta kepada Allah agar Allah bantu nih untuk beribadah kepadanya. Untuk apa? Membantu Rasulullah SAW untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang mana beliau mengajarkan sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah diriku, bantulah diriku, ala dzikrika, di dalam mengingatmu ya Allah, wa syukrika, di dalam bersyukur terhadap nikmatmu ya Allah, wa husni ibadatik, dan di dalam ya ibadah-ibadah yang tentunya kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.